Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah pada siang ini kita bisa silaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Salam salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, hari ini tadi diumumkan oleh Takmir ini pengajian dalam rangka syukuran Idul Adha. Kalau kalimatnya syukuran itu ya maknanya bisa diterjemahkan sendiri ya. Berarti ada yang nanti akan disyukuri bersama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua tema kita itu terkait dengan makna atau hikmah Idul Adha atau ibadah kurban. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, saya sedikit urutkan agar kemudian nyambung, karena kurban adalah bagian dari rangkaian ibadah di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah itu kan ada sebagaimana namanya satu haji Dzulhijjah, bulan haji. Maka amaliyah utama di bulan Dzulhijjah adalah ibadah haji. Meskipun tahun ini kita tidak berangkat haji karena faktanya kita ada di sini, berarti kita enggak haji. Tapi penting untuk kemudian kita ketahui bersama. Yang pertama, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah mewajibkan, menetapkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu dalam perjalanannya. Man istata'a ilaihi sabila. Jadi yang mampu menjalankannya, baik material, duitnya, dan saya yakin Bapak-Ibu sekalian, teman-teman pajak itu insya Allah mampu, karena insya Allah 3 kali remun bisa untuk daftar, kira-kira begitu. Asal orang 13 asal orang 13 insya Allah bisa untuk daftar. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, tapi problemnya bukan soal uang kalau sekarang ini. Dulu orang mungkin ya soal uang, sehingga orang itu yang punya uang daftar langsung berangkat haji. Sekarang ini kan tingkat kesejahteraan orang Indonesia kan cukup semakin membaik, sehingga jumlah orang yang memiliki uang, kecukupan finansial untuk haji itu berlebih. Sehingga menurut catatan kurang lebih masih ada orang 5 juta orang Indonesia yang sudah daftar haji tunggu pemberangkatan, sehingga diperkirakan sampai 30 tahun yang akan datang kalau kita daftar hari ini. Tetapi ini bukan kemudian untuk menakut-nakuti, berarti waduh agus saya tambah 30 mati bos. Mohon maaf, jangan mempersoalkan umur. Umur itu wilayahnya Allah. Bayi lahir mati banyak, orang tua sehat-sehat gak kurang-kurang. Di rumah sakit dibesuk sembuh, yang besuk mati. Iya kan? Mohon maaf, anak mengantarkan pemakaman bapak ibunya normal karena bapak ibunya sudah tua. Tapi tidak sedikit orang tua mengantarkan pemakaman anaknya. Cucu mengantarkan pemakaman kakek neneknya normal, wajar, biasa, kakek neneknya sudah sepuh. Tapi banyak juga kakek nenek yang mengantarkan pemakaman cucunya. Dan saya itu punya kawan tetangga
itu luar biasa. Punya anak 7, beliaunya masih sehat. Yang 5 anaknya sudah nggak ada semua. Jadi tinggal 2. Dan bukan meninggal bayi-bayi, bukan, meninggalnya sudah berumah tangga, sudah punya anak. Anaknya meninggal, tapi beliaunya berdua malah masih sugeng. Usianya di atas 80, anaknya yang 50, 40 pada meninggal. Jadi umur itu nggak bisa, nggak ada yang tahu. Bunuh diri sekalipun kalau belum waktunya mati nggak mati. Minum racun kurang agak, nggak mati. Ya, loh kita kan pernah baca berita ibu dan 2 anaknya minum racun tikus, ingin bunuh diri bersama. Nyatanya nggak mati semua. Karena harusnya 1 botol untuk masing-masing lagi bagi urip kabeh. Ya. Orang yang kecelakaan di rumah pinggir jalan raya, ada tidur di rumahnya sendiri, di kamarnya sendiri, ada truk masuk. Ya. Jadi kurang hati-hatinya apa? Ya kan? Kalau sudah waktunya ya sudah. Maka kemudian Bapak Ibu, kalau memang belum daftar, menurut saya daftar saja. Soal berangkatnya kapan, wallahu alam. Tapi yang informasi yang kemudian kita peroleh kemarin dapat pemaparan dari pemerintah Arab Saudi, itu kemudian diperkirakan nanti mulai 2025 telah-telahnya di 2030 jumlah jamaah haji setiap pemberangkatan akan mencapai 5 juta orang. Yang sekarang 2,5-nya 2 kali lipat dari jamaah yang sekarang. Artinya jatah porsi untuk jamaah Indonesia juga akan menjadi 2 kali lipat. Katakan menjadi 400 sampai 500 ribu orang sekali berangkat, maka yang semula bayangannya 15 atau 20 yang tahun mendatang akan maju lebih cepat. Nah, Bapak Ibu, jadi itu soal pertama, bukan soal finansial. Finansial sekarang tidak ada problem. Tapi manis takoa, bila itu sekarang juga faktor keamanan yang dianggap tidak membuat aman bagi orang lain juga kemudian tidak diizinkan. Misalnya dinyatakan membawa penyakit menular, misalnya dideteksi TBC. Yang ini kalau nanti satu pesawat berpotensi yang lain akan tertular, maka dihentikan. Sekarang faktor kesehatan menjadi pertimbangan, keamanan menjadi kunci, mampu apa tidak. Nah, bagi orang yang sudah sampai dalam hujan dan kemudian oleh dokter direkomendasikan tidak berangkat, itu memang bagi dokternya sendiri beban, bagi dirinya juga masalah. Karena begitu dinyatakan tidak, ya selamanya tidak. Dokter kan dan ya saking bingungnya kan, ya bagaimanapun dia manusia. Tanya, Ustaz, ini saya tanda tangan menyebabkan beliau nggak bisa berangkat selamanya. Dan ini sudah beberapa saya tanda tangani. Dia tanya, ini saya menghalangi orang haji ini dosa apa enggak? Ya, saya dengan santai jawab, kita itu dosa mas. Dia langsung pucat bapaknya. Saya bilang enggak, mas, insya Allah enggak. Dengan melaksanakan tugas sesuai ilmu panjenengan, insya Allah tidak. Ya, daripada kemudian nanti melahirkan banyak masalah di pesawat, di sana dan sebagainya. Ya paling tidak akan mengurangi jumlah orang yang dia di pesawat minta turun mergo makan di pinggir pengumuman. Kan mengurangi yang begini-begini. Nah, Bapak sekalian, syarat mampu. Tapi Allah ingatkan, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang sudah mampu artinya bisa daftar berangkatnya kapan, tapi tidak mau melakukannya, maka Allah mengingatkan, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan semesta alam ini. Ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi yang butuh itu kita. Saya sering bikin perumpamaan, kita haji semua atau tidak itu nggak ada pengaruhnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita itu sedekah misalnya, diberita sedekah itu bukan supaya Allah Maha tambah kaya, enggak. Kita sedekah ya Allah tetap kaya, kita enggak, dan sedekah Allah tetap Maha Kaya. Tapi kalau kita senang sedekah, yakin efek langsung jelas. Semua orang suka dengan orang yang dermawan. Kalau kita pelit, nggak ada orang yang suka dengan orang pelit. Bisa dicek. Semua orang itu nggak suka dengan orang pelit.
Mertua pelit, menantu benci. Suami pelit, istri benci. Bahkan orang pelit juga benci dengan sesama orang pelit. Orang pelit melakukan barang diajar yang bayar sopo. Maka semua orang itu suka dengan, bahkan yang pelit pun mendekati yang dermawan. Iya. Dan impactnya, efeknya itu kembali kepada kita. Qurannya mengatakan man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa berbuat kebaikan, maka dia akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat kejahatan, ya akan kembali pada dirinya sendiri. Kalau bahasa Jawanya, terjemahnya itu mundur wahing pakerti. Orang itu akan mengunduh, memanen dari apa yang, dari hasil dari apa yang dia kerjakan. Jadi ibadah itu kemudian kita lakukan karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi kemudian kita yang tidak bisa meningkat ibadah haji tahun ini karena tadi tidak ada jadwal, kita belum, pesawatnya nggak ada. Nah, sepeda kan bisa, Pak. Ya paling kasih cidok ibadah. Yang lainnya nggak bakal kuat. Ya 200.000 orang berangkat haji bareng naik sepeda, itu yakin mulai tekan Kendal, mulai Loro, dan terus begitu selesai ini. Ya karena tidak siap semua orang, tidak setiap orang bisa. Nah, Bapak sekalian, lalu kita kemudian ada perintah yang lain yang semuanya dalam rangka mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Kalau haji itu kita berkorban dengan harta kita, keluarga kita dan sebagainya, maka kemudian yang tidak melaksanakan ibadah haji itu ada amaliyah yang semuanya terkait dengan ibadah korban. Yang pertama, Bapak Ibu, puasa sunnah Arafah. Meskipun ini sudah lewat, tapi tidak sedikit saya jelaskan. Tahun ini kan agak beda. Ada perbedaan hitungan Arafahnya. Ada yang Rabu, ada yang Kamis. Artinya kalau Idul Adha-nya Rabu, berarti puasa sunnah Arafahnya Selasa. Bagi yang Idul Adha-nya Kamis, berarti puasa sunnahnya Rabu. Dan itu tidak perlu dipersoalkan. Itu sifatnya ijtihad dalam menentukan benar dapat 2, salah dapat 1. Yang dosa itu sing bahas terus ning ra poso. Nah, Bapak Ibu, ada yang berpendapat bahwa puasa Arafah itu ya puasa membersamai orang yang sedang wukuf di Arafah. Itu artinya secara kebetulan kemarin pas wukuf di Arafahnya Selasa, berarti ya puasanya Selasa. Itu argumen yang paling sering kita dengar. Tapi itu bukan satu-satunya pendapat, karena ada pendapat yang lain. Nah, kebetulan di sini ada ormas yang menetapkan keputusannya sama dengan keputusan Arab Saudi, sehingga kemudian yang puasa banyak karena puasa Arafahnya bareng dengan orang yang wukuf di Arafah. Nah, kemarin kan ada kenikmatan bagi ASN, bagi PNS kan, semula kan liburnya hanya Kamis tanggal 29, tapi karena Muhammadiyah memutuskan Idul Adha-nya Rabu, mereka minta untuk kemudian kepada pemerintah agar yang ASN ingin melaksanakan sholat Idul Adha Rabu diberikan keleluasaan dengan cara diusulkan untuk libur atau cuti bersama. Nah, akhirnya dibahas, disetujui bukan hanya Rabu tapi sekalian Jumatnya. Maka kita patut bersyukur dengan perbedaan ini. Mudah-mudahan tahun depan beginilah, sehingga liburnya agak panjang. Bapak bukan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi bagi yang kemudian memilih puasa meyakini Idul Adha-nya persis seperti yang diumumkan pemerintah, yaitu hari Kamis, maka ya puasanya hari Rabu. Lo kan berarti nggak bareng dengan orang yang wukuf di Arafah? Iya, tidak apa-apa, karena yang ini memahami bahwa puasa itu adalah puasa tanggal 9 Zulhijjah. Ada atau tidak adanya, bareng atau tidak bareng dengan orang yang sedang wukuf di Arafah, sepanjang berhitungnya itu tanggal 9, itulah hari puasanya. Jadi gak ada problem. Yang jadi problem itu pas hari Selasa ditanya, Mas, raposo Mas? Aku posone sesuk bareng pemerintah, posone Kamis. Begitu Rabu, Mas raposo? Gitu aja bener begini Mas. Akhirnya raposo kabeh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi mau ambil yang mana, yang penting kita
punya dasar, punya argumentasi, karena faktanya sebelum ada orang wukuf di Arafah juga sudah ada puasa tanggal 9. Nah, jadi kita boleh pakai yang pertama membersamai orang wukuf, tapi juga boleh yang dengan hitungan tanggal 9-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu ada sholat Idul Adha. Nah, sebagaimana namanya Idul Adha, Aid kembali, Adha berkorban. Ya. Kalau Idul Fitri kan Aid kembali, Fitri sarapan. Idul Fitri itu kembali sarapan, Idul Adha kembali berkorban. Ini secara teks Bapak Ibu. Jadi Idul Fitri itu kemudian berkembang maknanya itu ya menjadi hari raya kembali kepada kesucian, kepada kefitrahan kita sebagai manusia. Tapi secara bahasa begitu. Ya. Tapi jangan diartikan kalau ada teman kita namanya Fitri terus diartikan sarapan. Ya. Karena orang Indonesia itu memberi nama anak Fitri itu kemungkinannya tenger, tanda bahwa anaknya lahir di bulan Syawal. Itu sah saja. Sebagaimana orang tua kita yang memberi nama anaknya Agus karena lahirnya bulan Agustus, ya itu sah saja. Tapi hanya kemarin ada orang yang karena nama Agus sudah cukup banyak karena lahirnya sama-sama Agustus, ada orang tua cerdas, anaknya tidak diberi nama Agus tapi diberi nama Barjuli. Barjuli kan Agustus sebenarnya. Nah, itu kan ide kreatif namanya. Ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Idul Adha kembali berkorban. Nah, risalah haji maupun korban ini kan adalah risalah untuk bahasa gampangnya nampak tilasnya mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebuah keluarga yang pengorbanannya luar biasa. Ya. Pengorbanannya luar biasa. Dan ini makna Idul Adha sebenarnya di situ Bapak Ibu. Bagaimana sebuah keluarga, seorang ayah sekaligus suami, seorang ibu sekaligus istri dan anak, tiga-tiganya adalah orang yang takwa kepada Allah. Itu yang sesungguhnya spiritnya ingin kita ambil Bapak Ibu. Ya. Seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu kan sangat besar cintanya kepada keluarga dan berharap betul memiliki keturunan. Tapi begitu kemudian berkumpul dengan keluarga dan memiliki keturunan, justru perintah pertama adalah sesuatu yang paling disenanginya. Coba, mendapatkan perintah yang untuk meninggalkan sesuatu yang paling menggembirakannya, yaitu bersama istri dan anak. Anak ditunggu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, begitu lahir, justru kemudian Allah perintahkan meninggalkan yang dia senangi. Ini gak gampang, iya. Tidak setiap orang, ini memang kelasnya Nabi, sehingga diperintahkan berharap betul punya anak, begitu punya anak malah disuruh meninggalkannya. Ya, kemampuan berkorban meninggalkan sesuatu yang sangat dicintainya. Lantaran birrohata tunfiquma, jadi belum sempurna kebaikan kita sampai kita mampu menginfakkan sesuatu yang kita cintai. Kan gak gampang, tanggal tua, utang akeh, ya kan, Ramon 12, ono kota amal, lewat, duitnya dibuka, isinya dari warna loro, 110.000, 10.000 siji, itu rumit Pak. Bagi orang yang berpikir keras agak rumit, tapi bagi yang biasa tetap tanpa diskusi, tetap 10. Ya, itu tanpa pembahasan Pak itu ya. Iya. Nah sebelahnya sama kondisi ekonominya lagi berat, dompetnya dibuka duitnya 115, 110.000. Itu kan sangat potensial yang 5.000. Sebelahnya buka dompet duitnya 117, tambah berat lagi karena ada pilihan yang terkecil. Yang paling pojok duitnya 200.000 ratusan kabeh. Terus domisi ya Pak. Ya kan berat karena melepas sesuatu yang sangat dicintainya. Tetapi ujian yang pertama, pengorbanan yang Allah ujikan kepada Nabi Ibrahim itu meninggalkan sesuatu yang sangat dicintainya, anaknya. Ya. Maka dalam kisah itu luar biasa disebutkan
sampai orang gelem melingok, sampai nggak nengok, ya karena sebenarnya berat. Bagaimanapun berat meninggalkan istri anak terus daripada perlu orang tekan, diam aja bablas sampai istrinya bengong. Lalu bahasa kita, karena ya, ditinggal di lembah baka, maka yang tandus yang tidak ada apa-apa. Pertanyaan istrinya cuma satu, apakah ini perintah Allah? Begitu. Iya. Jawaban akhirnya Nabi Ibrahim balik kanan, ya ini perintah Allah. Kalau perintah Allah lakukan. Jadi kalau nggak ada keyakinan nggak bisa Bapak. Kalau ini perintah Allah lakukan. Allah nggak akan menelantarkan hambanya. Keyakinan membuat orang itu bisa melakukan sesuatu yang kemudian tidak setiap orang bisa melakukan. Maka sebenarnya kita itu bisa belajar dari non saya bayi. Nah, bayi yang timbul mungkin yang pernah punya anak kecil, saking senengnya kan diajak guyon, dilempar, ditangkap. Coba perhatikan, ketika bayi itu kita lemparan ke atas pertama kali, lihat wajahnya, takut, bahkan agak pucat, kaget begitu. Tapi kita tangkap. Maka lemparan kedua, lemparan ketiga, bayi itu akan tertawa, senang. Kenapa? Karena yakin bahwa bapaknya akan melindunginya. Kan rano toh, kecuali manusia bapaknya atau masuk angin, tumbul terus tinggal ngomong. Kan tidak mungkin, dia tangkap. Sehingga bayi itu tenang dan bahagia. Seberat apapun ujian bayi itu tumbul, itu resikonya mati loh Pak, kalau tidak cacat. Tapi karena dia yakin bahwa ayahnya akan melindunginya, maka dia tertawa menghadapi ujian itu. Maka bagaimana mungkin kita terlalu khawatir berlebihan kalau kita masih yakin bahwa Allah itu pasti menolong kita. Iya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau hanya non-sewu, maaf lah, mutasi, itu kan kadang-kadang ya rutin tapi terus kadang-kadang enak. Iya kan, omah kita jadi malah untuk indah itu. Loh kan begitu loh Bapak Ibu. Iya, ini begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi kalau kita yakin kepada Allah, wah ini pasti yang ada kebaikan di dalamnya, maka kemudian ringan menjalaninya. Dan saya tahu Bapak Ibu, tidak setiap mutasi itu enteng. Iya. Tidak setiap mutasi itu ringan. Ya kalau kemudian dari pulau Y kemudian dipindah ke sini dekat dengan keluarga, itu mesti mutasi yang diharapkan. Ya, tapi kalau kemudian ditempatkan di tempat yang kemudian gonpe tahu golean angel, ya itu kan kemudian diperlukan sebuah keyakinan, mencinta, sanggup meninggalkan yang sangat dicintainya. Ya, akhirnya bukan berarti Nabi Ibrahim gak sayang kepada anak, sayangnya kepada anaknya, harapannya luar biasa. Tapi istrinya menguatkannya dengan kalau ini perintah Allah maka lakukan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian nanti kita melakukan sesuatu, ya kalau yakin itu benar, insya Allah kebaikan yang kita dapatkan. Bapak Ibu, ada seorang ulama, seorang ustaz yang bertugas berdakwah, lalu kemudian ditelepon istrinya. Kalau bahasa gampang kita, Mas, anak kita panas badannya. Kata sang suami, sang ulama itu jawabannya, tolong dibawa ke dokter. Loh kamu udah pulang Mas? Enggak, saya terus. Kok bisa? Kok gitu? Iya, saya pulang, anak kita belum tentu adem. Aku terus berontak tambah panas. Maka sama-sama benar, supaya nggak saling mengorbankan, kamu jalan aja, aku jalan. Insya Allah baik. Karena mulai kurang tidak selalu membuat anak menjadi adem atau sebaliknya. Lalu ini kalau nggak dasar keyakinan, suaminya yang nggak berani ngomong begitu, istrinya jadi emosi kalau suaminya ngomong begitu. Terus perasaan ya, ngomong, mesti istrinya emosi, segera gitu. Iya. Tapi istrinya begitu kuat. Maka kemudian ketika Hajar melepas Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu, ya maaf bukan dengan sukacita, wasono angkat dengan mamar terbang begitu. Iya. Ya, maka bisa dicek ekspresi istri kita, misalnya kemudian kita dipindah mutasi itu kan bisa kelihatan. Kita senang kurang gitu banget. Rumah kita bunga hari ini, iya.
Kurung sampai mutasi ya. Lenopo mas, orang roh mau ini boy. Nah, semuanya bagus lah yang dirahmati Allah di situ. Nabi Ibrahim ya berat, ajarnya berat. Lalu kemudian putranya yang juga luar biasa, Nabi Ismail alaihissalam. Maka kemudian proses haji itu antaranya salah satunya sa'i itu Bapak Ibu. Sa'i itu mengingatkan kepada kita tentang bagaimana perjuangan seorang ibu yang merawat anaknya sendirian tanpa orang lain, beratnya luar biasa. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kalau kemudian kita sebagai seorang suami merasa bisa mencari nafkah, bisa memberi nafkah, apalagi kemudian sampai berkomentar istri saya di rumah nganggur, itu kalimat non-sewu mengajarkan peradaban wanita. Karena mengapa ibu bapak yang istrinya di rumah ngurusi anak-anak, mereka itu tidak nganggur. Ya, jangan sampai kita punya penilaian berbeda antara istri yang bekerja di luar dan yang istri bekerja di rumah, karena hakikatnya dua-duanya kerja. Ya, istri yang kerja di rumah itu malah lebih berat, karena jam kerjanya itu sejak terbitnya matahari sampai tenggelamnya mata suami. Bukan hanya matahari lah, kita bisa sampai mata suami. Berat Bapak ya, luar biasa beban mereka. Apalagi kemudian istri sarjana tapi pilih resign demi untuk keluarga, itu mesti harus dihormati, dihargai lebih Bapak ya. Nah, kalau sekalian yang dirahmati Allah, jangan sampai ada kesan istri kita di rumah nganggur, terutama yang kemudian tidak bekerja di luar. Mereka juga bekerja, aktivitasnya juga luar biasa. Dan ketahanan mental mereka jauh lebih kuat daripada kita. Iya, wanita sarjana itu begitu menikah, milih di rumah, puluhan tahun di rumah sehat. Laki-laki sarjana yang kerja di luar istrinya, dia di rumah terus, 2 minggu dolan, rapuan yang ngomong, stres dia itu. Iya. Maka kemudian anak-anak itu kadang bisa lebih kemudian bagus meskipun hanya diasuh oleh seorang ibu, iya. Tapi akan menjadi berat ketika hanya diasuh oleh seorang ayah. Iya, karena beda sama sekali. Iya. Puluhan tahun wanita di rumah tiap hari nunggu suaminya pulang, itu kemudian kuat, puluhan tahun kuat. Nanti lagi nggak bisa, karena fitrahnya nggak bisa menjalaninya, mesti lupa, mesti tulang. Ya. Maka bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini perlu pada perhatian bagi kita. Hajat itu berjuangnya luar biasa, ya, sampai diabadikan dalam proses ibadah sa'i, sampai disuruh lari-lari kecil sofa marwah khususnya di lampu hijau. Itu kan gampangannya kan nampak wilayah fata morgana yang pernah dia alami oleh Ibunda Hajar. Maka mohon maaf karena ini saya ketemu dengan teman-teman yang masih banyak yang muda-muda, saya ingin ingatkan, sehebat apapun kita hari ini, itu jangan sekali-kali melupakan jasa ibu kita. Ya. Karena sehebat-hebat kita nggak akan pernah bisa membayar kebaikan ibu kita. Mohon maaf Bapak, ibu kita itu sering dulu ketika kita kecil itu menghabiskan sisa makanan kita. Dan saya yakin-yakinnya kita sebagai anak hampir nyaris tidak bersedia menghabiskan sisa makanan ibu kita. Ya, mohon maaf. Kita itu ngompol di pangkuan orang tua kita tanpa hitungan, tapi orang tua kita ikhlas. Tapi maaf, banyak orang yang ibunya baru sekali ngompol di rumah anaknya, ributnya luar biasa. Malah kadang-kadang dibahas di kantor. Telah tahu Mbak, lalu ngurusi orang tua ya. Ya dibahas, semikian rupa, sehingga ada suami istri bertengkar. Mas, nopo ibumu jangan gini terus, karena kok nengini terus aku sama mati ngantuk yakinnya. Karena kok urusi ibumu, terus dia ibumu kayak masmu adikmu, masuk ngapur kayak kau ibu kok, oh iya deh mana? Iya, mantu loh bisa ngusir mertuanya di rumahnya sendiri pak, anak. Ya wes lah, apa pindah ke ibu, kita yang pindah. Coba ada yang sampai begitu. Mohon maaf.
tak titip main adikku. Nah, ngono cetok. Ya, mangga. Dek, ibu balik gue ya, Dek. Kalau aku piye nang omah. Kayaknya tahu seminggu pikir bojoku aku isin. Terus piye? Gak bisa bareng. Akhirnya diantar ke rumah kakaknya. Mas, ya, apa telepon? Yo sebenarnya apa-apa. Ya, tidak ragukan dengan istrinya. Akhirnya ibunya diantar ke rumah kakaknya. Sampai depan rumah, belum buka pagar. Menantunya mau kau jendela duduk rene, ngono gimana? Coba Bapak ya. Iya. Banyak yang alami kasus. Mungkin Bapak Ibu nggak pernah bayangkan, tapi kok bisa terjadi 3 orang anak tanda tangan di atas materai tidak bersedia merawat ibunya. Ya kan? Tahun lalu kan ramai di media sosial sampai kemudian media mainstream memanggil mereka untuk diwawancarai. Sedemikian berubah. Iya. Pada anak begitu. Anak masuk rumah sakit, orang tua itu doanya, ya Allah sembuhkan anak ya Allah. Itu orang tua. Anaknya dewasa semua, rumah tangga semua, merasa bisa mandiri dan tidak lagi butuh orang tuanya. Ketika orang tuanya sakit, anaknya juga berdoa, ya Allah, kalau memang sudah waktunya ya Allah, doa lagi ngono ya, bisa ditambah ya, mudahkanlah, penyempet kewan. Saya sudah enggak kuat itu bersama suami saya. Lah kenapa? Suami semua kan orang baik. Baik apanya? Sering nipu saya. Nipu apa? Saya tahu gaji suami saya berapa, tunjangannya berapa, tapi nggak pernah diberikan saya semuanya. Iya. Misalnya kalau biar gampang nyebut angka, saya tahu gajinya 10 juta. Yang 7 juta dikasihkan saya, 3 juta itu racun tinggi. Diumpet ke tabungan 0. Lemari tahu berapa ketemu. Saya tanya malah turun masjid. Oh, yang bilang, oh kalau saat itu dulu Bapak ngerti. Loh, Bapak tahu? Iya, aku ngerti kok. Yang 7 juta dikai kowe aku ngerti. Sing 3 juta dikai sapa aku ngerti. Dibarengke sinten? Dikai wong wedok liya. Pak, iya aku padha lanang ngerti. Maaf, Pak. Dibarengke sapa? Aku ngerti omahe, ngerti jenenge. Aku kenal apa. Dibarengke sinten? Dikasihkan ibunya. Anaknya khawatir. Lo kurang ngomong aku Pak. Nah ngomong gue tambah nesu. Lo Bapak kok ngerti? Lah kamu kayak ibumu. Ibu Bapak itu yang hati-hati aja maksud saya. Maka berilah maaf ibu-ibu, bapak-bapak, peluang istri kita, suami kita untuk bakti kepada orang tuanya, supaya pada saatnya nanti ketika kita tua, meskipun mungkin tidak butuh duit anak-anak kita, tapi kita butuh kehadiran mereka. Maka hadirlah hari ini ke rumah orang tua kita, supaya nanti di hari tua kita tidak kesepian, karena anak kita nanti ngerti dengan kita. Man amila sholihan fali nafsihi. Barang siapa berbuat kebaikan, nanti akan kembali kepada dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan barang siapa berlaku buruk, maka juga nanti pada saatnya akan kembali kepada dirinya. Maka seandainya belum bisa haji, belum bisa umroh, belum bisa sa'i, belum bisa menapak tilasi ibunda hajar, maka kemudian kita bisa bakti dengan ibu kita dengan baik, insya Allah nilai itu akan setara. Karena bakti kepada ibu itu bisa menggugurkan jihad, Pak. Ya, kewajiban jihad itu bisa digugurkan dalam rangka bakti dengan orang tua. Pasukan berangkat perang, ada seseorang yang izin tidak berangkat karena merawat ibunya, Rasulullah mengizinkannya untuk merawat orang tua. Ya. Mohon maaf, ibu kita itu dulu ngambil cuti, tidak jadi ke kantor. Yang jualannya nggak jadi jualan, nggak jadi ke pasar karena kita sakit. Dan beliau nggak peduli, ya rugi berapapun penting, sepenting anaknya sehat. Tapi kadang-kadang kita untuk merawat ibu kita, cuti itu hanya karena kodini rakyat. Ya, kadang-kadang sampai begitu. Loh, ibunya sakit itu nilai apa? Ya, makanya jam libur. Ya. Mas, ibu kritis, aku setua ya. Loh, baru tekan situ ibu murah, itu kerugian yang sangat luar biasa.
Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aplikasi makna korban itu bagaimana kalau pengorbanan ibu yang begitu luar biasa termasuk ayah yang dahsyat, kemudian kita ganti dengan bakti kita, pengorbanan kita untuk itu, maka insya Allah nanti itu akan kembali kepada kita. Hajar. Nah, kalau kemudian kita sebagai ibu bagaimana? Lihat jawaban Hajar ketika ditanya, dan juga kita sebagai anak. Nah, kalau kita sebagai orang tua, ibu khususnya, lihat bagaimana Hajar ketika ditanya Ismail. Kalau bahasa kita, Bunda, Papa kemana? Kok gak pernah pulang? Coba bayangkan, Hajar itu nggak ngerti posisi suaminya di mana. Wong Nabi Ibrahim itu telepon diangkat, di WA centang siji, padahal centang loro rapi biruan. Iya, posisinya itu nggak ngerti, tapi kemudian Ibunda Hajar sanggup memberikan jawaban yang menguatkan mental anak. Ini pentingnya kalimat. Ayahmu berjuang, doakan agar selamat. Coba, jawabannya itu membanggakan anak, bukan Papa mana sih? Skandani, rasa anggota koki. Bapak mus merawat Subang Toib. Digolei alamat palsu. Iya. Ya, sangat mungkin kan kalau kita nggak muatkan. Kita baru sekolah loh kan, baru masuk ini saya baru mau masuk SMA, baru masuk ini kok malah pindah lagi. Wandani mas, atau ke bapakmu mau macet nol ya. Lalu itu maaf berat. Iya, mulanya kesuburan rasa sekolah stan, ngono bareng tuh. Kau tekan ngono bareng tuh. Pokoknya sekolah ini, ambilnya Semarang terus orang ini ibu guru sampai melorono sampai jejak. Ibu ini karir tak sih rasa popo gara-gara ngetuk ke bapakmu. Berat Pak. Tapi kalau jawabannya, ayah mutasi ya Ma. Ya, doakan Papa di sana sehat, kita di sini, sementara kita di sini. Kalau memang nanti menurut Papa kita disuruh ikut pindah, ya ikut. Kalau enggak ya kita di sini, insya Allah sama-sama lah. Mama sayang kamu, Papa juga sayang, doakan Papa sehat. Kan enak. Iya. Papa di Ismaka, loh. Yang benar makan, lah ya kui. Kerja ini putus, makanya seorang suku ya, beruntangi bapakmu semangat. Bapakmu tak kau habis turun. Itu kan ada orang bapakmu rem, jadi merendah. Iya, kalau nggak dikuatkan ibunya, berat Pak. Jawabannya, iya, lo mohon maaf, saya nyebut kota misalnya. Karena kemarin beberapa waktu yang lalu kan saya diminta ngaji ke KPP Jepara. Itu Ustaz nanti saya jemput. Wah, teman juga jemput kita makan di Bunda. Saya dari Semarang Ustaz. Terus ke Semarang belum? Pepe, iya, saya tiap hari. Belum makan jam berapa? Ya, aku mau subuh. Mulai tekan rumah pongi. Anakku makan, anakku rendang, aku mulai anakku setuju. Ya, aku ada orang mulai. Anakku tidak orang mulai. Ya, begitu loh Bapak Ibu. Itu kalau nggak dikuatkan, saling menguatkan seorang ibunya, berat. Iya. Tapi kalau ibunya luar biasa, loh. Papa sudah berangkat tahu? Iya, gitulah resikonya. Bismillah, Papa doakan sehat. Ya. Tapi ada loh, nopo. Aku ini orang Papa itu saat mobil, pengenam itu terus, lanang terus loh Pak. Tapi lah ya masalahnya. Itu nambah berat itu Pak. Itu pentingnya memakan di situ. Jawaban seorang ibu kepada anak, coba jawaban ayah kepada anak untuk menguatkan anak mental anak-anak kita. Itu yang penting. Ya, karena kalimat itu kelihatan sederhana, tapi bisa mempengaruhi jiwa anak-anak kita. Kita masih ingat pernah bola lampu sebenarnya. Thomas Edison ya. Iya. Sekolahnya itu, dia sekolah ini contoh lainnya supaya kemudian dimanfaatkan. Sekolah itu gurunya punya kesimpulan saya ini berat. Iya. Pandangannya itu angel, wangel, kan begitu. Orang dengan akhirnya dibuat gurunya nulis surat kepada ibunya.
bahwa maaf ibu, saya nggak sanggup mengajar putranya panjenengan karena terlalu lamban untuk menerima pelajaran di kelas ini. Ibunya buka itu, ditutup, tidak ditunjukkan kepada anaknya. Iya, ditakoni, Bu, dapat surat dari Bu Guru. Iya, isinya apa? Coba ini jawaban ibunya. Kalau dibaca apa adanya, itu beda. Jawabannya, kalau bahasa kita, Mas, kamu anak yang hebat, maka Bu Guru menyarankan kamu belajar sama mama saja. Ya, akhirnya ibunya mengajarinya sedemikian rupa sampai kemudian dia menjadi penemu, menjadi ilmuwan yang luar biasa. Suatu hari dia membuka laci meja, dia pertemukan surat gurunya puluhan tahun yang lalu. Dia baca, dia mengatakan seandainya dulu ibu membaca sama persis dengan bunyinya ini, mungkin aku tidak menjadi seperti ini. Ibunya membaca sebaliknya, bahwa engkau anak hebat, maka bersama mama saja belajarnya, jadi hebat. Tapi orang baca ibunya ngosok, langsung emosi. Ya Allah, mana? Wireng beroleh, selawe, kancamu piro, pasti guru. Ya Allah, ngisor dewi karemu piro. Iya, kok sini. Kadang-kadang ibu begitu emosi. Kamu bikin malu, anaknya tenang, menang. Menang piye? Aku isin no. Kon menang piye? Ibumu terpaksa ini ada. Ibu emosi. Kamu kok bisa ranking 25 tuh piye lo karepmu? Temanmu tuh ranking 1, itu ranking 2. Kamu ranking 25 itu piye? Anaknya adalah pinter, mah rasa emosi. Orang emosi piye? Tak kandani yang maju nesu. Dan apa? Cahun kuwi ranking 1 mergo anake wong kuwi. Cahun anak ranking 2 mergo anake wong kuwi. Aku orang Islam itu anakmu. Kita semua orang dengkul apa? Kalau dia begitu kan orang kita. Di sini maaf kekuatan kata-kata. Kepada anak-anak kita menguatkan Bapak Ibu. Dan itu pengorbanan seorang ibu yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil hikmahnya. Nah, puncak dari ketaatan di keluarga ini adalah ketika Nabiullah Ibrahim diperintah untuk menyembelih putranya. Diskusi Pak, ayah dengan anak. Iya, ibunya ditanya. Loh kalau ibunya bener, bukannya beda. Le, saburungin dibelih bapakmu, disiono lagi. Kacau itu. Lah iya, lho bapakmu udah ngomongin gue, mulai-mulai membelih gue disi wae. Tak wangi lho kalau kan begitu ibunya. Tapi ibunya enggak begitu. Ya. Kalimat diskusinya kan fandur madza taro. Coba pikirkan, renungkan apa yang aku alami ini. Iya. Diskusi orang tua anak, tapi kesimpulannya mereka taat kepada Allah dan mereka yakin bahwa Allah itu tidak akan memerintahkan melebihi kemampuan hambanya. Maka dia korbankan putranya, ya, anak muda korbankan masa mudanya, ibu melepaskan putra tercintanya, tapi Allah kemudian ganti dengan tugas itu. Artinya Bapak Ibu yakin kalau kita mau berkorban apapun, pasti Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Kasih Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya, sampai Nabi mengingatkan dalam hal korban kambing itu, sampai orang yang rutin mampu tapi kemudian tidak mau berkorban, tidak usah mendekati masjidku. Maknanya pengorbanan menjadi penting. Kepekaan sosial kita, berani memberikan sesuatu di apa yang kita miliki, jadi amat sangat penting. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabiullah Ibrahim sebagai prototipe keluarga mestinya kemudian kita ambil hikmahnya sehingga kita bisa berkorban dalam posisi kita masing-masing. Insya Allah tidak ada korban yang sia-sia, pengorbanan kita pasti Allah ganti dengan yang lebih baik, sehingga kita bisa melakukannya dengan senang hati. Saya kira ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Nasallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.